Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat bersuka cita sekali karena pada sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, sekarang ini adalah waktunya untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama, supaya kita boleh diubahkan dan supaya hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu sore hari ini. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan. Kami minta supaya Engkau berbicara kepada kami semua. Dan kami berdoa supaya hati kami dibuka, diberikan kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan. Dan supaya kami juga mau mentaatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, saudara, sekarang atau hari ini kita akan belajar mengenai salah satu tokoh yang sangat penting di dalam perjanjian lama. Tokoh itu bernama Nuh atau Nabi Nuh. Ya, kalau saudara ingat di dalam surat Ibrani dalam perjanjian baru pasal yang ke-11, di sana dicantumkan daftar pahlawan-pahlawan iman. Salah satunya adalah Nuh. Oleh karena itu pada sore hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar, bukan saja memahami siapa Nuh, tapi juga belajar dan mencontoh imannya, iman dari Nabi Nuh. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Mari kita buka dari kitab Kejadian, kitab yang paling pertama dari Alkitab kita, pasal yang ke-6. Kisah Nuh itu ada di kitab Kejadian, pasal 6, 7, 8, 9. Tapi kita tidak baca semuanya. Saya mengajak kita untuk membaca Kejadian pasal 6, ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Ya, 9 sampai ke-17. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah, ini permulaannya ya, perhatikan riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang righteous, yang tidak bercela, yang blameless atau spotless di antara orang-orang pada zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, itu perhatikan. Jadi ayat 9 sampai ayat 12 firman Tuhan memperkenalkan siapa Nuh. Nuh adalah orang yang benar, yang righteous, orang yang tiada bercacat, yang blameless, dan dia bergaul dengan Allah. Tapi sisanya dunia ini sudah rusak karena orang-orangnya hidup dengan rusak. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 13 menceritakan mengenai keputusan Tuhan. Jadi setelah melihat hidup manusia di dunia ini, Tuhan mengambil keputusan, Dia akan memusnahkan semua yang bernafas di atas muka bumi. Lalu ayat 14. Buatlah bagimu, perhatikan, buatlah bagimu, Nuh, sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, perhatikan kata pakal. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya.
Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Jadi harus diberi sedikit lubang itu ya. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saya ulang lagi. Ayat 9 sampai 12 cerita mengenai siapakah Nuh. Nuh adalah orang yang benar. Nuh adalah orang yang tidak bercela. Dan Nuh adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Sedangkan the rest of the world itu adalah bangsa yang rusak, orang yang rusak, umat manusia sudah rusak hidupnya. Kira-kira begitu ya. Ayat 13 mengatakan keputusan Tuhan. Jadi sudah dicap, sudah distempel, sudah dikasih materai, sudah diteken. Tuhan akan menghabisi semua yang hidup di atas bumi kecuali Nuh dan keluarganya. Nuh, istri, 3 anak dan 3 menantunya. Itu yang tidak akan dihabisi. Tapi sisanya di seluruh dunia akan dihabisi. Lalu ayat 14 sampai ayat 16 Tuhan memerintahkan Nuh out of nowhere. Jadi tiba-tiba saja, tidak ada latar belakangnya, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Tuhan memberikan detail ukurannya, Tuhan memberikan detail di mana pintunya, Tuhan memberikan detail kapan harus memasang atapnya, dan Tuhan memberikan detail bagaimana harus memasang pakal-pakalnya. Nanti saya jelaskan apa itu ya. Tuhan meminta Nuh atau memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera ini. Dan kemudian ayat ke-17 baru Tuhan mengatakan bagaimana ia akan menghabisi seluruh makhluk hidup di atas bumi ini, yaitu dengan memberikan air bah. Itu ayat yang kita baca tadi. Saudara, mari kita belajar mengenai tadi yang sudah saya katakan, iman dari Nuh, ya toh. Nuh itu siapa sih? Ya, anak-anak sekolah minggu sangat senang dengan Nuh. Kisah Nuh sangat populer di kalangan anak-anak sekolah minggu. Kalau kita pergi ke gereja dan kita masuk ke ruang sekolah minggu, biasanya di dinding ada gambar bahtera, ada gambar banyak binatang, dan ada gambar pelangi untuk mengatakan itu adalah kisah Nuh. Saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Nuh adalah salah satu figur yang paling penting yang dikenal oleh anak-anak. Kalau ditanya siapa itu Nuh, anak-anak mengatakan, oh dia orang yang hebat, bisa membangun kapal yang begitu besar. Anak yang lain mengatakan, oh dia orang yang hebat, seperti zookeeper, seperti orang yang punya kebun binatang. Karena apa? Bisa mengumpulkan seluruh binatang di muka bumi ini sepasang-sepasang ya. Meskipun sebetulnya Tuhan yang mengirimkan binatang-binatang itu datang kepada Nuh. Ada lagi yang mengatakan, oh Nuh itu adalah pencipta pelangi. Meskipun yang menciptakan Tuhan, tapi pelangi muncul sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan Nuh ya. Itu yang dikenal dengan anak-anak mengenai Nuh. Tapi kita sering lupa, kita hanya mengenal Nuh sebagai sosok yang membangun bahtera sampai kemudian pelangi. Jadi kita paham betul cerita dari mulai bahtera dibangun sampai pelangi muncul. Kita lupa apa yang terjadi sebelum bahtera dibangun. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan dunia ini rusak, tapi Nuh hidup benar, hidup tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan. That is the quality of his faith. Itulah kualitas dari iman Nuh. Dia hidup benar, dia hidup tidak bercela,
dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi sore hari ini saya tidak terlalu ingin bicara mengenai 3 kualitas itu. Saya percaya kita semua tahu betapa pentingnya hidup benar, betapa pentingnya hidup tidak bercela, menjauhi dosa, betapa pentingnya hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi yang membuat saya takjub, yang membuat mata saya terbuka lebar adalah melihat kualitas yang keempat yang tidak dituliskan secara jelas, tapi sebetulnya ingin disampaikan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, yaitu Nuh itu mengambil pilihan yang tidak populer. Dia melewati jalan yang tidak banyak dilewati orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan seluruh dunia hidupnya rusak. Tapi Nuh hidupnya benar. Seluruh dunia berbuat dosa. Tapi Nuh tidak bercela. Seluruh dunia meninggalkan Tuhan. Tapi Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita boleh simpulkan, Nuh itu mengambil pilihan yang tidak populer. Dia tidak ikut-ikutan apa yang diambil oleh orang-orang sedunia. Ya, saya tidak tahu persis berapa banyak orang yang ada pada zaman Nuh. Ya, ada yang mengatakan 8 juta, tapi juga ada yang mengatakan sudah billion. Dengan perhitungan matematika, dengan rumus-rumus yang serius. Alkitab tidak mengatakan berapa jumlah orangnya, ya. Tapi Alkitab mengatakan the rest of the world, hidupnya rusak. Hanya ada satu, this one man, yaitu Nuh, yang melawan arus dunia dan tetap setia kepada Tuhan. Saya mau beri ilustrasi ya untuk gambarkan ini ya. Beberapa waktu yang lalu teman baik saya tanya kepada saya, "Pak Eri, kabarnya bagaimana?" Ya. Tiap-tiap orang punya jawaban yang berbeda. Ada orang yang selalu mengatakan, "Puji Tuhan, kabar saya baik." Ada. Saya tahu ada teman-teman saya yang setiap kali ditanya, "Apa kabar?" Jawabnya, "Baik, puji Tuhan," atau "Puji Tuhan, baik." Ada teman-teman saya lain lagi, kalau ditanya apa kabar, jawabnya awesome. Ada yang jawab excellent. Ada yang jawab luar biasa. Semua itu baik ya. Tapi kalau saya ditanya apa kabar, biasa saya jawab apa adanya gitu ya. Jadi saya kalau memang biasa-biasa saja, apa kabar? Ya biasa-biasa saja, jawabannya begitu. Ya, berapa waktu yang lalu teman bertanya apa kabar? Saya bilang up and down. Ya, kadang-kadang up, kadang-kadang down. Ya, I want to be honest. Apa kabar? That is really kabar saya, gitu ya. Nah, 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu teman baik saya bertanya apa kabar, dan saya jawab, saya kesepian. Ya, saya kesepian. Ya, itu jawaban yang jujur. Saya kesepian. Saya masih ingat sekali di semester pertama, ketika saya belajar di seminari, ada salah satu buku wajib yang harus dibaca oleh setiap mahasiswa. Karena di seminari itu kami dididik sebetulnya untuk bisa menjadi seorang gembala. Ya, saya masih ingat judul bukunya itu adalah Pastor at Risk. Jadi resiko pastor itu resikonya, kira-kira begitu ya terjemahan mudahnya, resikonya. Dan salah satu resiko yang paling berbahaya dari seorang pastor itu, dari seorang gembala, dari seorang pendeta, dari seorang pemimpin itu adalah loneliness, ya, kesepian. Jadi saya bilang kepada teman saya, rasanya kesepian, ya. Saya tidak mau cerita mengenai diri saya. Hari ini firman Tuhan. Tapi saya mencoba membayangkan, saya mencoba untuk berdiri di atas sepatunya Nuh. Pada waktu itu Nuh pasti kesepian sekali.
Karena apa? Dari jutaan orang di seluruh dunia ini, dia satu-satunya orang yang hidup benar, satu-satunya orang yang hidup tidak bercela, dan satu-satunya orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Ketika semua orang berjalan ke arah kiri, dia berjalan ke arah kanan. Ketika semua orang berjalan ke arah utara, dia berjalan ke arah selatan. Ketika semua orang berjalan ke arah barat, dia berjalan ke arah timur. Ini kualitas yang meskipun tidak ditulis seperti tadi, hidup benar, tidak bercela, bergaul erat dengan Tuhan. Tapi sebetulnya ketiga-tiganya ini, hidup benar, tidak bercela, dan bergaul erat dengan Tuhan itu dikerjakan oleh Nuh dalam keadaan lonely, dalam keadaan sepi, kesepian. Ya, jadi tidak banyak yang mendukung dia. Mungkin tidak ada yang mendukung dia. Bukan cuma tidak mendukung, barangkali orang-orang justru mengolok-olok dia. Mungkin mengatakan kamu sok suci, kamu sok baik, kamu sok rendah hati, pencitraan dan segala macam bisa diungkapkan oleh orang-orang untuk menyakiti hatinya. Itu rasanya lonely sekali. Ya, saya kadang-kadang naik ke atas gunung atau hiking kemana sendirian. Ya, kalau waktu berjalan sendirian merasa lonely, itu wajar. Ya, namanya juga sendirian. Kadang-kadang memang tujuannya pengen sendiri begitu ya. Tapi kalau di tengah orang banyak kita lonely, waduh, that is a big problem. Dan waktu itu Nuh, ketika dia menghidupi imannya, dia lonely, tidak ada orang yang bersama dengan dia. Kita tidak tahu siapa istrinya, bagaimana istrinya, kita tidak tahu bagaimana anaknya pada waktu itu. Kita tahu cerita anaknya kemudian, tapi tidak tahu pada waktu itu. Kita tidak tahu bagaimana mantunya, tapi Nuh, he is the man alone yang righteous dan blameless dan walking with God. Nah, saudara-saudara, ini adalah kualitas iman dari Nuh di luar tiga yang tadi, hidup benar, hidup blameless, dan bergaul erat dengan Tuhan. Yaitu iman dari Nuh itu tidak tergoyahkan oleh suara kebanyakan orang. Iman dari Nuh tidak tergoyahkan dari pendapat mayoritas. Iman dari Nuh itu begitu teguh meskipun tidak ada yang mengikutinya, tapi dia setia dalam jalannya. Itu adalah iman dari Nuh. Saya belajar hal yang luar biasa dari hidup Nabi Nuh, karena dia punya komitmen yang besar dan dia persisten meskipun ombak itu begitu besar menggulung melawan arah langkahnya, tapi matanya dan hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Itu yang pertama ya, tentang iman Nuh. Yang kedua, iman Nuh adalah iman yang bekerja. Ya, iman yang disertai dengan ketaatan, itu iman Nuh. Perhatikan ayat 14 tadi ya. Tuhan mengatakan kepada Nuh, bangunlah sebuah bahtera. Ini bahteranya besar sekali, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Panjangnya itu lebih panjang dari lapangan football. Bayangkan panjang itu, panjang besar ya. Untuk waktu Nuh hidup zaman itu ini kapal yang paling besar. Bahkan menurut sejarah sampai abad 19 baru ada kapal, ini sejarah ini, merekod ini ya, mencatat abad ke-19 baru ada kapal yang lebih besar dibandingkan dengan bahtera yang dibangun oleh Nuh. Bayangkan, luar biasa, ini proyek yang luar biasa. Tuhan dengan detail mengatakan panjang, lebar, tinggi, dan bagaimana itu harus dibangun.
Jadi Tuhan adalah arsitek, ya. Tuhan adalah arsitek. Tuhan yang punya blueprint, Dia yang punya desain. Siapa yang mengerjakan? Manusia yang mengerjakan. Apakah Nuh bisa mengerjakannya sendiri? Kita tidak pernah tahu, but mungkin unlikely, tidak mungkin. Apakah Nuh dengan keluarganya total 8 orang bisa mengerjakannya sendiri? Kita tidak pernah tahu. Bisa saja Nuh harus membayar orang-orang lain untuk membantu dia mengerjakan bahtera ini. Meskipun orang-orang itu juga barangkali mentertawakan Nuh, ya. Kita tidak tahu, cuman menurut penyelidikan, kira-kira Alkitab tidak memberitahu, kira-kira bahtera ini dibangun setidaknya 20 tahun lamanya. Mungkin 30, mungkin 40 tahun baru selesai. Ya, jadi cukup lama untuk orang membangun kapal yang besar, kapal pesiar yang besar. Hari ini saya cari informasinya, dibutuhkan waktu paling sedikit 18 bulan dengan teknologi abad ke-21. Pada waktu itu dengan jumlah manusia terbatas, dengan teknologi terbatas, perlu waktu setidaknya 20 tahun. Dan tahukah saudara bahwa perahu yang besar itu, bahtera yang besar itu dipakai floating untuk kira-kira setahun lamanya. Membangunnya 20 tahun setidaknya, dipakai setahun untuk menyelamatkan keluarga Nuh. Tapi ini yang saya mau katakan, God is the architect, God is the designer, God is the one who has planned for us. He has the blueprint for us. Dia punya rencana, dan firman Tuhan mengatakan rencananya indah, rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Tuhan yang punya rencana, Dia yang menggambar hidup kita, Dia yang memiliki masa depan bagi kita. Tanggung jawab kita adalah hidup di dalam rencananya. Tanggung jawab Nuh adalah membangun bahtera sesuai dengan gambar blueprint yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi siapa arsiteknya? Tuhan. Siapa yang mengerjakannya? Manusia. Jadi iman dari Nuh adalah iman yang submit, tunduk kepada rencana Tuhan, karena Alkitab mengatakan dia mengerjakan persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, precisely. Tidak bergeser satu hasta atau dua hasta, tapi precisely according to the blueprint of God. Jadi Tuhan adalah arsitek, kita yang melakukannya, kita yang mentaatinya. Nah, ini celakanya nih ya, celakanya. Mari kita belajar bersama-sama dan bertobat kalau kita dalam situasi seperti itu. Seringkali manusia pengen jadi arsitek. Seringkali manusia pengen punya rencana bagi hidupnya sendiri. Seringkali manusia ingin menggambar blueprint hidupnya sendiri dengan ambisi-ambisi dan keinginan-keinginannya sendiri. Ya, padahal Alkitab jelas mengatakan the designer is God, the architect is God. We are to obey and to submit to His plan. Kita itu harus taat dan tunduk dan hidup dalam rencananya. Banyak manusia ingin jadi arsitek. Dan yang lebih celaka lagi, banyak manusia ingin berencana, ingin punya rencana untuk hidupnya sendiri, tapi tidak mau bekerja. Masih untung kalau dia mau berencana dan mau bekerja. Tapi banyak manusia pengen berencana, pengen bikin rencana, pengen punya angan-angan dan impian untuk memuaskan ambisi pribadi, tapi tidak melakukannya. Ya, perhatikan ini, iman dari Nuh, atau Nuh mengajarkan mengenai iman Kristen. Iman itu is to submit to the plan of God and to obey and to live in it. Nah, saudara mungkin bertanya, bagaimana kalau rencana Tuhan itu atau panggilan Tuhan itu atau apa yang Tuhan inginkan itu tidak masuk akal? Ya, tidak masuk akal atau sulit sekali. Well, apa yang terjadi pada Nuh tidak masuk akal. Bagaimana pada zaman itu Nuh diminta untuk membangun bahtera yang panjang dan besar.
Bayangkan dengan teknologi yang minim pada waktu itu, bagaimana caranya membangun bahtera yang sebesar itu. It's impossible, illogical. Mungkin Nuh punya banyak alasan untuk mengatakan, Tuhan, aku tidak akan mampu. Tuhan, ini beyond my ability. Ya, dan lagi perhatikan, tadi saya sudah jelaskan pertama kali. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh dengan desain membangun bahtera, Dia belum mengatakan bahwa akan memberikan air bah kepada dunia ini. Dia hanya mengatakan kepada Nuh, bangunlah bahtera dengan ukuran seperti ini dan dengan desain seperti ini. Baru pada ayat ke-17 Dia mengungkapkan bahwa Dia akan mendatangkan air bah ke atas dunia ini. Tapi Nuh, meskipun dia tidak tahu untuk apa bahtera ini dibangun, dia taat dan dia mengerjakan precisely seperti yang diminta oleh Tuhan. That is obedient to the plan, to the blueprint yang digambarkan Tuhan mengenai hidup kita. Meskipun the challenges bagi Nuh itu seperti gunung, mana mungkin bisa bikin bahtera. Kalau sekarang bikin bahtera Nuh mungkin mudah, pada waktu itu sulit sekali. Ya, mungkin Nuh mengatakan the challenges is beyond my power and my ability. Tapi Nuh taat mengerjakannya. Nah, ini rahasianya. Saya ingin beritahu saudara-saudara sekalian, kalau di dalam rencana Tuhan bagi hidup kita itu banyak hal-hal yang bagi manusia impossible. Kalau dalam rencana Tuhan, perhatikan, dalam rencana Tuhan dalam hidup kita itu banyak hal-hal yang nampaknya illogical, yang nampaknya tidak masuk akal manusia, yang nampaknya tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Maka di situ kita akan menyaksikan banyak mujizat Tuhan akan terjadi. What an excited news. Jadi kalau rencana Tuhan bagi hidup kita, semua orang berbeda-beda. Kalau rencana Tuhan dalam hidup kita mengandung banyak impossibility secara manusia, mengandung banyak challenges yang besar-besar, mengandung banyak illogicality bagi manusia, maka di situ Tuhan akan memberikan atau melakukan mujizat demi mujizat. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu yang kedua, iman yang bekerja, iman yang taat. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang menggambar hidup kita, kita mesti hidup taat di dalamnya. Ya, yang ketiga nih, yang ketiga good news ya. Tuhan meminta Nuh membangun bahtera. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai ini untuk bahtera itu tafa. Nah, literally secara lahiriah itu bukan bahtera sebetulnya. Sebetulnya itu kotak. Ya, tahu kotak box ya. Perhatikan, baca lagi baik-baik ya. Kalau misalnya saudara-saudara diminta oleh Tuhan atau saya minta, tolong bangun sesuatu. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter. Saya ulangin ya. Ayo kita bangun sesuatu, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter. Jadi apa itu? Jadi kotak kan? Ya, masa jadi kapal? Kan enggak ya. Jadi kalau kita baca dengan hati-hati apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh, itu sebetulnya yang dia bangun itu mirip kotak saja. 300 hasta kali 50 hasta dikali 30 hasta. Kotak kan, panjang, lebar, tinggi. Lalu hitungan volume kotak ya. Tapi ya ada detail-detailnya sedikit, ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya begitu ya. Nah, tafa itu kotak, dan di dalam perjanjian lama dipakai untuk mengapung di atas air. Nah, selain dari kisah Nuh, kata tafa itu dipakai sekali lagi, hanya sekali lagi, di dalam kisah Musa diselamatkan oleh putri Raja Firaun.
Waktu itu Miriam menaruh bayi Musa di atas keranjang, kemudian diapungkan di Sungai Nil, dan kemudian diselamatkan oleh putri Firaun. Itu keranjang yang dipakai untuk bayi Musa berbaring, dalam bahasa Ibrani disebut tafa. Tafa, kotak yang mengapung di atas air. Dan tidak ada di tempat lain lagi, hanya dalam cerita Nuh dan hanya dalam cerita Musa diselamatkan. Dan yang menarik adalah tafa di dalam kisah Nuh itu menyelamatkan Nuh dan keluarganya, saving. Dan dalam cerita Musa, tafa itu menyelamatkan hidup Musa, dan kemudian nanti appointed as the leader, as the founding father of Israel. Luar biasa ya, itu tafa. Nah, tafa ini besar sekali, boxnya besar sekali. Pakai kata bahtera aja ya, kapalnya besar sekali. Nah, kapal kalau besar itu dibuat tujuannya bukan supaya bisa balapan ya, barang yang besar nggak bisa cepet, nggak bisa gesit, nggak bisa bikin manuver yang luar biasa. Jadi kalau sesuatu yang besar itu biasanya dibuat untuk safety, untuk stability gitu ya, untuk stability. Nah, ini menarik sekali nih. Tuhan memerintahkan supaya panjangnya 300 dan lebarnya 50, which is 6:1 ya. Boleh percaya boleh enggak ya, kebanyakan kapal-kapal yang dibangun dalam zaman modern ini mengikuti pola Tuhan, yaitu perbandingan panjang dan lebarnya 6:1. Paling-paling ya kalau mau nekat agak lonjong 8:1. Saya bukan ahli perkapalan, tapi ya tahu dikit rahasia-rahasia seperti itu ya. Jadi yang dipentingkan apa? Stability. Kalau perbandingan panjang dan lebarnya terlalu tidak seimbang, ya kapalnya oleng, gampang jatuh. Jadi bikin kapal mesti stable, kapal yang besar. Kalau mau balapan ya bikin kapal yang kecil, yang gesit, bisa belok-belok begitu ya. Tapi kalau kapalnya Nuh itu dibangun dengan tujuan stability, safety. Kita kalau naik kapal yang besar, meskipun ada ombak, kita tidak berasa dalam kapal itu, kecuali ombaknya luar biasa. Kita kalau naik kapal yang kecil, meskipun tidak ada ombak, airnya cuma goyang-goyang udah berasa sekali ya. Jadi kalau kita masuk di dalam bahtera Nuh, tidur di dalam atau duduk di dalam, meskipun di luar bahtera orang teriak-teriak, aduh rumahku tenggelam, aku kebanjiran, semua basah, sampai mereka mati. Yang di dalam tidak melihat itu, tidak mengalami itu, mereka safe, stabil di dalam kapal yang besar itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih poin yang ketiga. Saya mau menjelaskan fakta-fakta. Satu mengenai tafa tadi. Tafa ini sesuatu untuk stability, safety ya. Musa safe by tafa. Noah safe by tafa. Jadi tujuannya bukan untuk balapan, untuk bikin manuver yang cepat-cepat, bukan. Tujuannya untuk stability dan safety. Yang kedua, nama Nuh ya, ini nama, ini ilmu kata gitu ya. Nuh itu artinya adalah rest, R-E-S-T, rest ya, istirahat dengan tenang gitu, rest in peace, orang meninggal gitu ya. Tapi rest atau ketentraman itu arti kata dari Nuh ya. Jadi bukan kebetulan juga nih ya, ini kan arti nama begitu ya. Jadi kapalnya itu supaya orang bisa safe, supaya orang itu bisa stabil di tengah dunia yang kacau. Di luar bahtera itu orang berteriak-teriak minta tolong. Banjirnya selutut, banjirnya sepinggang, banjirnya seleher, aku tenggelam, sampai tidak bisa ngomong lagi. Di luar sana orang-orang panik. Tapi orang-orang yang di dalam bahtera itu diberikan rest, rasa tentram, damai sejahtera, apalagi stabil, yang lain chaotic, di dalam stabil dan safe. Nih fakta yang lain, tadi saya katakan dalam bahasa Indonesia pakal.
Dulu, bukan dulu ya, kapanpun. Bayangkan enggak, bikin bahtera, kayu disambung sama kayu ya. Kayu sambung sama kayu, taruh di air. Gimana? Ya masuk semua airnya kan di sambungan-sambungan. Karena itu kata Alkitab kita nih pakai kata yang jarang dipakai. Di antara kayu-kayu itu harus dipakal ya. Bagian luar dipakal, bagian dalam dipakal supaya tidak bocor, supaya kedap suara, supaya yang di dalam betul-betul aman. Kira-kira disil, dilem gitu ya. Itu bahan pakalnya itu seperti kalau kita bikin jalan itu pakai tir itu ya. Jadi panas, jadi lem supaya apa? Supaya bahtera ini kokoh dan tidak bocor. Nah, yang menarik adalah dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk pakal ini itu sama akar katanya dengan kata atonement, penebusan. Maka itu banyak juga orang yang menafsirkan dan mengatakan bahwa the Ark of Noah itu equal atau projecting to the salvation in Christ. Ya, the Ark of Noah who save yang menyelamatkan 8 orang ini adalah proyeksi mengenai keselamatan dalam Kristus Yesus. Ini bukan sembarang orang yang ngomong. Kira-kira kalau kita baca 1 Petrus 3 begitu, kira-kira Petrus ingin mengatakan seperti itu. Ya, jadi dulu bahtera ini adalah kiasan bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang yang benar. Tapi sekarang itu ada Kristus. Ya. Jadi pokok yang ketiga yang saya ingin katakan adalah kalau kita beriman kepada Tuhan, meskipun tidak selalu mudah jalannya, tapi Tuhan memberikan ketentraman, Tuhan memberikan safety, Tuhan memberikan stability, Tuhan memberikan rest. Yang lain bisa chaotic, yang lain bisa teriak-teriak, panik, yang lain bisa mengeluh ini itu, yang lain bisa bersungut-sungut. Tetapi anak-anak Tuhan, meskipun situasinya sulit, diajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita taat kepada the grand design of God, kalau kita mengikuti the blueprint of God, kalau kita setia kepada Tuhan, meskipun orang banyak meninggalkan Tuhan, tapi kita setia mencari Tuhan, maka Tuhan menjanjikan, Tuhan menyediakan rest, Tuhan menyediakan ketentraman, Tuhan menyediakan damai sejahtera yang melampaui akal budi, Tuhan menyediakan safety, Tuhan menyediakan stability. Itu iman kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi itu yang mau saya sharingkan kepada saudara-saudara sekalian hari ini. Saya sangat diberkati belajar dari kisah Nabi Nuh. Dia bukan sekedar orang yang pandai membuat kapal yang besar. Dia bukan sekedar zookeeper yang menolong binatang-binatang. Dia bukan sekedar orang yang diasosiasikan dengan pelangi. Bukan. Tapi dia punya the quality of faith. Lebih daripada a righteous man. Lebih daripada a blameless man. Lebih daripada a man who walk with God. Dia adalah orang yang punya komitmen. Meskipun ketika semua orang meninggalkan Tuhan, dia tetap berjalan menuju, mendekat, dan taat kepada Tuhan. Meskipun seluruh dunia pergi ke selatan, dia tetap pergi ke utara. Meskipun seluruh dunia jatuh dan berbuat dosa, dia tetap menjaga hidup yang suci dan hidup yang murni. Itulah Nuh. Dan yang kedua, iman Nuh. Dia submit kepada the plan of God, the blueprint of God. Meskipun dia tidak tahu untuk apa itu. Tuhan belum ngomong soal air bah. Tuhan cuma ngomong bikin bahtera. Dan dia taat. It is impossible. Lihat size-nya, measurement-nya is impossible. The challenges is too big. Susah sekali. Illogical. Tidak lihat ada awan, tidak ada mendung, tidak ada gerimis kok bikin bahtera. Tapi dia taat
dia taat kepada the blueprint of God. Dan yang ketiga, janji good news untuk orang-orang yang seperti Nuh, yang taat kepada Tuhan dengan segenap hati, yang taat kepada Tuhan, mengikuti rencananya. Tuhan menjanjikan bukan hidup kaya, Tuhan menjanjikan bukan banyak uang, Tuhan menjanjikan bukan banyak perusahaan, Tuhan menjanjikan bukan karir-karir yang bagus, tapi Tuhan menjanjikan safety, Tuhan menjanjikan stability, Tuhan menjanjikan ketentraman, Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Amazing. Saya berdoa, saya berharap firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Boleh menguatkan, boleh menjadi jawaban atas pergumulan hidup, dan boleh menjadi tuntunan supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sudah berbicara kepada kami. Tolong Tuhan supaya firman ini bukan hanya menjadi sesuatu yang indah dalam kata-kata, tapi menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan Yesus, kuatkan kami semua. Kuatkan kami semua. Bangun kami semua di atas dasar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya senang sekali boleh beribadah dan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara sekalian. God bless.